Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Mengapa memimpin merasa begitu sulit? Hari ini saya ingin sharing dengan Anda, belajar memimpin mulailah dari hal yang satu ini. Sahabat pendengar yang terkasih, ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa banyak orang bekerja keras bertahun-tahun dari karyawan pemula menjadi pegawai senior, lalu naik ke posisi manajer, namun sangat sedikit yang benar-benar bertanya pada diri sendiri, mengapa saya ingin menjadi seorang pemimpin? Seorang pembicara bisnis terkenal di Amerika, Patrick Lencioni, menyebutkan bahwa motivasi utama seorang menjadi pemimpin biasanya terbagi dua, penghargaan atau tanggung jawab. Yang menekankan bahwa motivasi kepemimpinan yang benar seharusnya adalah tanggung jawab, bukan sekedar hadiah atau kenyamanan yang didapatkan setelah bekerja keras. Lencioni menjelaskan, pemimpin yang termotivasi oleh penghargaan akan menganggap bahwa kepemimpinan adalah imbalan. Jadi harus menyenangkan, bebas, dan sebisa mungkin terhindar dari tugas-tugas yang rumit atau tidak menyenangkan. Mereka cenderung memilih hanya yang mudah dan menyenangkan bagi diri sendiri. Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada tanggung jawab memilih kepemimpinan sebagai sebuah amanat yang berat dan penuh tantangan. Mereka sadar bahwa memimpin adalah bekerja keras untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Tentu saja tidak ada pemimpin yang benar-benar 100% reward based atau responsibility based. Namun kecenderungan untuk seseorang apakah lebih ke tanggung jawab atau penghargaan akan sangat sulit mempengaruhi keberhasilan dirinya dan juga organisasi yang dia pimpin. Lencioni juga menyebutkan bahwa pemimpin yang berdasarkan tanggung jawab akan fokus pada kepentingan tim secara menyeluruh, berani menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah. Mereka akan mendorong setiap anggota tim untuk berkembang dan dengan penuh semangat menuntun tim menuju keberhasilan bersama. Sedangkan pemimpin yang hanya mengejar kenyamanan pribadi akan cenderung mengabaikan kebutuhan tim dan hanya mencari hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Sahabat yang terkasih, jika kamu ingin menjadi pemimpin yang luar biasa, maka kuncinya bukan terletak pada posisi, melainkan pada motivasi yang benar, dan motivasi yang benar adalah tanggung jawab dan panggilan hidup, bukan kenikmatan atau kekuasaan. Dalam Alkitab kita juga belajar dari seorang pemimpin perempuan yang luar biasa, yaitu Deborah. Saat itu bangsa Israel tidak memiliki pemimpin, mereka ditindas musuh selama bertahun-tahun. Namun Tuhan memanggil Deborah untuk memimpin, dan ia memanggil seorang prajurit bernama Barak untuk memimpin pasukan menuju pertempuran. Barak yang awalnya ragu dan takut meminta Deborah untuk mendampinginya. Deborah tidak hanya mendampinginya, tetapi juga memberi arah, menanamkan keberanian, dan meningkatkan bahwa Tuhan yang berperang untuk mereka. Deborah tidak membesarkan kekuasaan musuh, melainkan membesarkan kebesaran Tuhan. Dia memberikan dorongan, menjadi teladan, dan hasilnya Barak pun menjadi pahlawan iman. Sahabatku, kamu juga bisa menjadi pemimpin seperti Deborah, bukan karena posisi atau gelar, tetapi karena keliarahan hatimu untuk memperhatikan orang lain, membangun dan mendorong mereka maju. Pemimpin sejati adalah mereka yang siap memberkati orang-orang sekitarnya, yang membawa dampak dan pengaruh positif dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Hari ini, mungkin kamu sedang berada di tempat di mana kamu belum merasa seperti pemimpin. Tetapi ketahuilah, ketika kamu mulai mengambil tanggung jawab dan melayani dengan hati, Tuhan bisa memakai kehidupanmu untuk mengubah hidup orang lain. Dan saat kamu melakukan itu, kamu sedang melangkah menuju kehidupan yang lebih besar, lebih berarti, dan penuh berkat. Tuhan Yesus memberkatimu, dan jadikanlah kamu pemimpin yang berhati hamba dan memimpin bukan karena kehormatan, tetapi karena kasih, tanggung jawab, dan panggilan dari Tuhan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati yang seseorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.